saksikan sedikit. Ya, buat saudara-saudara yang ada di Siantar, yang dari Siantar, bulan demi bulan kami datang kemari dengan penuh beban di hati. Kenapa? Karena kami nggak punya apa-apa, yang punya adalah cuma nggak ada, rusak gitar biasa dengan putus tali. Ya kan Pak Gabriel? Dan memainkan Pak Gabriel. Nama saya adalah Roma Buru Girsa, ya, dari Medan. Kami melayani di lapas sudah 14 tahun. Kenapa kami melayani di lapas? Karena hati kami terbeban buat saudara-saudara kami yang ada di lapas. Ya, Binjai, Tanjung Pura, lapas narkotika, Tanjung Batu. Jadi saya berharap kita jangan ketemu di lapas yang mana-mana lagi. Please, ya. Oke, saya lanjutkan tadi satu kesaksian. Jadi begitu kami pulang, kami kemarin kan dari jam 8 sampai sini sudah jam 10. Begitu kami pulang selalu di sini, kami Tuhan cuman ada gitar, terus ngomong teriak-teriak, nih gak ada apa, gak ada. Tapi kuasa doa melebihi segala. Kami berdoa bersama-sama saudara-saudara yang ada di sini. Bahkan untuk WL, single, itu semuanya masih sangat minim. Kami baru belajar, dan saudara-saudaraku yang ada di tempat ini dibenahi Tuhan, ya, diubahkan Tuhan sehingga mereka mau jadi WL, single. Itu satu-satu yang luar biasa bagi kami, ya. Tuhan baik. Kemudian kami meminta kepada Tuhan, Tuhan, masa ini pun nggak ada, gitar pun putus talinya, susah dapatnya. Tapi luar biasa Tuhan, kami minta gitar diperbaiki, tapi Tuhan kasih lengkap, Tuhan kasih keyboard baru, Tuhan kasih segala apa namanya, cincin apa namanya, listrik, ya, gitar dua listrik, mic bahkan speakernya Tuhan. Haleluya, yes. Doa kami tercapai. Kemudian kami tengok-tengokan, barang-barangnya nganggur Pak. Kami berdoa lagi Pak. Ini saya saksikan buat saudara-saudara. Kami berdoa lagi, Tuhan kirimkan kami pemain keyboard saja. Menghayal lah, ada gitar, ada drum, aduh menghayal gak usah main keyboard aja, ada yang main bersyukur. Tuhan, kami mau kirimkan orang pemain keyboard. Barusan kami berdoa, udah datang lewat orang di sana yang berbaris, baru masuk dari mana ya Pak? Ya kan? Dari Labuan Pak. Jadi begitu baris berbaris, yes, Tuhan akan terjawab. Salah satu dari mereka kasih main keyboard. Dan memang benar ada Pak, ya? Ada, ya? Enggak ada? Enggak ada. Puji Tuhan. Tapi kemudian, haleluya, Tuhan menjamah hati. Siapa kemarin tadi? Kamu, ya? Dia main. Dek, walaupun berantakan, nyanyi kita. Pokoknya kau bisa kan mana musiknya, tekan saja. Nyanyi lah kami. Di hari Tuhan enggak setengah-setengah. Saya sangat suka cinta betapa luar biasa. Keyboard pakai dengan luar biasa. Drum, stick drum ada? Belum. Dan gitar dua-dua bermain luar biasa saudara. Haleluya. Bukan kebetulan yang dari siang harapan. Kita akan menjadi satu saudara, dan tempat ini akan dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa. Saya percaya orang-orang yang dikirim dari siang adalah orang-orang pilihan. Ketika sana, kenapa di sini ada maksud Tuhan. Tidak ada yang kebetulan saudara. Oleh karena itu saya sangat bersuka cita. Kayaknya kurang bersorak-sorai tadi Pak. Ini luar biasa. Kayaknya saudara. Ada yang lepas nih Pak. Ada yang biasa. Saudara. Yang lepas saudara. Ayo kan Pak. Iya. Ayo berdiri saudara. Haleluya. Luar biasa. Memberikan semangat buat saudara-saudara. Ayo yang singa, ayo bantu dong, bantu nyanyi.
awal dari awal dan kasih tahu kode-kodenya ya Pak. 3, 0 ya, 1 ya. Oke. Kita nyanyi Pak. Agak kencang nih. Beat musiknya Pak. Ini luar biasa kita perkenalkan keluar. Suaranya kencang ya. Ayo, jadi kencang suaranya. Mana tadi yang mau bebas? Pak Gabriel sini. Satu lagi mana? Hari ini Pak. Ya, kalian khusus berdua. Ini. Yes. Ini saudara. Yang bebas semua. Tapi bebas jiwa dari segala dosa dosa. Ya, saya yakin Siantar setiap hari, bahkan mungkin 2 kali 1 hari bisa ibadah ya Pak ya. Hamba Tuhan yang datang ya. Kalau di tempat ini mungkin hamba Tuhan dan segala keterbatasannya tidak selalu ada, ya, tidak setiap. Mas hari apa aja datang? Hamba Tuhan datang? Ada ya, berarti yang kosong Senin. Oh, Senin kedua harus sudah penuh ya. Karena kalian sudah penuh luar biasa ya. Jadi Tuhan itu
menjawab dengan caranya masing-masing untuk kita, ya. Jangan pernah merasa dirinya terlalu kotor, tak layak di hadapan Tuhan, tak mampu kita berdoa. Sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang terbuang. Oh no man, Yesus di kayu salib untuk orang berdosa, untuk orang yang terhina, untuk orang miskin, untuk segala-galanya, dan Dia sudah tanggung di kayu salib. Dan kita ada hari ini karena Tuhan masih punya urusan sama kita, Pak. Masih ada urusan. Kau akan dibuatnya berharga di depan keluargamu, kau akan dibuat untuk memberkati anak-anakmu, kau akan menjadi luar biasa, kau akan bernama. Kuncinya jangan sendirian melakukan. Gak mampu kau, Pak, gak bisa. Apalagi di luar sana dengan segala ajakan, pengaruh yang dipakai iblis untuk menarik kita. Jadi kita gak mampu. Itu sebabnya kita bukan pakai perisainya, bukan pakai perisai besi. Apa perisai kita? Apa kita? Senjata kita? Senjata kita untuk melawan yang jahat itu apa? Iman. Jadi kita melawan bukan melawan darah dan daging, melawan roh-roh di udara yang memakai Bapak A, Bapak B, Bapak C untuk menarik kita melakukan yang jahat. Ya, firman Tuhan hari ini kita belajar dari Efesus 5 ayat 14 sampai 17. Saya tadi bercerita bahwa kami tergabung di dalam satu komunitas yang bernama Komunitas Orientasi Mengasihi. Kami semua melayani mencar, Pak. Ya, ada yang di macam-macam ya, Pak, ya. Kalau kami di Hinai 2 kali, di sini sebenarnya 2 kali, cuman karena keterbatasan orang yang datang kemari, jadi kami cuma sekali, itu pun minggu ketiga hari Sabtu. Ya, kalau di Tanjung Pura, yang lain-lain. Sekarang masih ada di lapak di rutan Tanjung Pura, kami 2 orang ada di sana. Jadi kami memang khususnya melayani di lapas dan di rutan. Saya berharap kita di sini bukan hanya sebagai saya yang datang sebagai orang yang menyampaikan firman, hanya melayani, dan bapak-bapak adalah orang yang duduk jemaat. Enggak. Seperti ada yang dari pencoba tuh di sini, enggak ada ya. Seperti di tempat lain, Pak, kita punya hubungan benang merah. Jadi sangat dekat dengan para jemaat. Mereka lagi bisa lagi down, doakan, kita bisa cerita, ya. Jadi tempat ini adalah tempat di mana kita akan menjadi saudara dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, Efesus 5 ayat 14 sampai 17. Begini firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kami dari KOM di bulan ini, di setiap lapas temanya sama, adalah iman kita adalah kunci kemenangan. Kalau ada kata kunci, berarti kunci untuk membuka. Jadi Pak, dalam setiap persoalan kita ada jalan keluar ketika kita membuka kunci belenggu, sehingga pintu-pintu itu terbuka semuanya. Ya, pintu keras hati, pintu penipuan, pintu kemarahan, pintu dendam, tidak mengampuni, itu buka semuanya. Ya, dengan beriman kepada Yesus Kristus. Ya, Yesus adalah satu-satunya nama yang diberikan di kolong langit ini, Pak, yang ajaib, yang penuh dengan mujizat, yang sanggup menyelesaikan segalanya. Itu sebabnya orang berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sakitku sembuh. Dan
dalam nama Tuhan Yesus aku terbebas dari ikatan, aku terbebas dari sakit hati. Jadi pakai nama Tuhan Yesus. Jangan bilang dalam nama, karena opung kaya, opung siang turi, ada nama siang turi sih Pak. Maaf ya, bukan maksudnya ini ya. Maksudnya dalam nama opung siang turi, karena opung hartanya nggak habis-habis. Pasti aku akan bisa bebas. Jangan Pak, mengandalkan manusia itu Pak. Karena Tuhan bilang tertutulah orang yang mengandalkan manusia. Karena manusia itu bisa tolong cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali buang muka orang Pak. Benar ya? 2 kali masih manis dia, 3 kali udah nggak diangkat di telepon. Itu orang nih, pasti bisa diminta uang ya ikannya. Kan gitu, ya kan? Jadi ada batasan kalau manusia ngomong, tapi kalau Tuhan sampai kita terbungku-bungku selalu dia ngomong. Jangan pernah malu kalau engkau melakukan atau kau misalnya menyakiti hati Tuhan berkali-kali. Jangan pernah kembali, jangan pernah malu untuk balik kembali kepada Tuhan. Ampun aku Tuhan, udah tinggalkan kau lama. Balik, cepat balik sebelum terlambat. Karena masa hidup kita 70 tahun dan jika kamu buat 80 tahun. Bukan berarti, Bu, aku masih 25 tahun, masih lamanya 70 tahun. Enggak, maksudnya itu usia itu enggak ada batasan. Kita ada hari ini bukan karena kita makan nasi cempreng. Bukan, di luar sana banyak yang sakit-sakitan. Kau sehat nasi cempreng yang makan itu. Ya kan, di luar sana yang sakit kanker lah, uangnya banyak Pak. Pakai segala macam buah anggur, buah segala macam, sakit juga dia. Kau cuma makan nasi cempreng sehat, yang kemudian bisa nyanyi-nyanyi dari suara-suara banyak. Nah, coba. Jadi ucap syukur anugerah, hanya beda tempatnya Pak. Mereka itu di rumahnya, tempat rumahnya gedung, kau pun di gedung juga, anjing juga gedung, ya kan? Sama-sama di gedung. Dia hatinya pasti tercium, atau dia pasti matinya masalah, dia pasti susah, mungkin dia nggak makan. Kalau kau di situ kan bebas, ada nyanyi-nyanyi tiap hari di situ, luar biasa, luar biasa. Jadi jangan melihat yang bukan bagian kita sehingga kau jadi putus asa. Enaklah ya, siapa itu yang enak kali lah hidupnya. Mana kau tahu seperti tatapan Doro dari Nusantara, tatapan Doro tahu dan tatapan Doro. Melihat gunung, kau lihat gunung dari jauh pun cantik Pak, cantik indah. Coba kau dah masuk dekat bawah gunung, semak-semak, pohon tinggi, tanah apa yang ada kan? Itu jangan lihat orang lain lebih enak, belum tentu. Lihat bahwa kita ini benar-benar hari ini karena anugerah Tuhan ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat iman kita adalah kunci kemenangan? Saudaraku, kita manusia tak terkecuali saya, tidak terlepas dari pernah merasakan kecewa, atau mungkin sekarang ada merasakan kecewa. Kecewa itu parah itu. Kecewa itu adalah sumber sakit penyakit di batin kita ya. Dan itu bisa bertumbuh menjadi akar pahit. Itu sebabnya orang tak mau berdoa. Hidup kayak gini-gini aja ya. Tengoklah, baiknya aku, berdoanya aku, orang berjahat sama aku. Pahit, mana Tuhan? Mana Tuhan? Nanti tunjukkan Tuhan buka sama aku langsung hilang. Kenapa? Gak sanggup kita melihat Tuhan. Cahaya itu gak sanggup Pak. Jangan tanya amanat Tuhan. Yang kita ini cuma debu, tanah. Tuhan itu ada yang kita, dia api menghanguskan, dia badai, sanggup kau melawan badai, tak sanggup. Di jangan tanya mana Tuhan, aku kayak gini aja hidup, mana Tuhan? Jangan ucapkan dari mulutmu sesuatu yang tidak bisa kau pertanggungjawabkan. Tiba-tiba datang Tuhan samamu, dijatuhkannya kau dari tangga ini aja, otak jatuh kakimu, gak bisa kau bangun, gak bisa kau makan. Itu saja sudah susah Pak. Ya, jangan bilang di sini nggak bisa kejadian baik. Ada siapa kemarin yang sakit jatuh, yang patah tulang rusuknya mana? Kau ya kan? Di sini ya dia bagus-bagus jatuh, patah tulang rusuknya, nggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan sembuhkan dia, sudah bersaksi. Dia sudah bersaksi di sini banyak mujizat. Ya, dia sudah bersaksi Tuhan sembuhkan tanpa operasi, tanpa lain-lain. Karena apa? Nggak ada lagi. Mana uang nggak ada? Apa nggak ada? Ya. Jadi hanya Tuhan yang kita cari.
Amin. Nah, jadi jangan pernah kita mengalami kekecewaan. Kecewa itu sering dialami, dipakai si iblis untuk kita alami. Kecewa orang jahat sama kita, kecewa uang kita diambil orang, kecewa pacar kita diambil orang, kecewa karena kau ditipu, macam-macam kecewa itu. Itulah dipakai si iblis membuat kau menjadi akar pahit, ya, sehingga nggak mau berdoa. Ini saya kasih cerita seorang pemuda yang mengalami kekecewaan yang luar biasa. Dia nggak tahu lagi karena dia sangat kecewa. Orang itu kecewa pasti terbungku badannya. Kecewa itu kan parah, Pak, nggak bisa makan dan segala macam. Pemuda ini datang ke gereja, datang dia sama pendeta. Pak pendeta, tolong saya. Kenapa Pak? Saya ini Pak mengalami beban berat, saya kekecewaan saya sangat berlumpuh. Saya nggak punya jalan keluar. Ini benar-benar di luar kemampuan saya. Tolong Bapak kan pendeta, tolong doakan saya. Dan apa yang harus saya lakukan? Kalau kekecewaan saya yang saya lampiaskan kepada orang itu, saya akan lampiaskan. Kalau Bapak suruh itu, Bapak pendetanya senyum dan dia bilang, kamu mau melakukan apa yang saya suruh anakku? Mau, asal kekecewaan saya ini terangkat dari hati saya. Baiklah, kau keluar dulu dari gereja ini. Di depan gereja ada batu besar, itu kan ada batu besar seperti kayak hiasan, batu besar, batu semua itu. Berdiri kau di depan batu. Apa yang kau lakukan ini saya suruh. Setiap hari kau doronglah batu itu, ya, minimal setengah jam. Kau dorong, kalau bisa sampai bergeser. Oh gitu aja Pak, masa gitu aja bisa terhilang kekecewaan saya? Kerjakan saja apa yang saya suruh. Lalu pemuda ini mendorong setiap pagi jam 7 pagi sampai setengah 8, didorongnya batu besar. Setiap kali dengan sekuat tenaga. Dilakukannya sudah 1 minggu. Kemudian datang sama dia pendeta. Pak, udah dorong batu itu, gak bergeser sedikit pun. Kayak mana ya Bapak ini? Yang betul lah kan Bapak doakan saya, marah-marah. Biasa orang kekecewaan itu orang suka marah-marah. Perhatikan ya, orang yang suka marah-marah itu juga kali kecewa itu, ya. Jadi apa kata pendeta? Lakukan 1 kali lagi, 1 minggu lagi kau. Maka dilakukan, pemuda itu mendorong batu itu sekuat tenaga dalam 1 minggu. Berarti sudah 2 minggu. Kemudian datang lagi sama pendeta. Pak, gak terjadi apa-apa. Batu gak bergeser. Aku sudah dorong setiap hari setengah jam selama 14 hari. Bagaimana selanjutnya? Apalagi instruksi Bapak? Lalu pendeta bilang, coba buka baju. Dibuka anak muda di baju. Kau lihat, sekarang tanganmu sudah berkotor. Ada luka-luka. Lihat, sekarang kekuatan bahumu sudah keras, kuat, tanganmu sudah kuat. Artinya apa? Tanpa kau sadari, proses yang kau lakukan itu membentuk tubuh. Begitu juga dengan kehidupan. Batu itu tidak usah kau susah payah setengah mati. Pada waktunya batu itu akan bergeser. Batu kehidupan, batu masa kamu pada waktu Tuhan sendiri yang akan buang. Sementara proses yang kau alami itu yang membuat tubuhmu semakin kekal, semakin berkotor, itulah proses kehidupan. Kesakitanmu, penderitaanmu, kemarahanmu membuat engkau semakin mengenal Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Baru anak muda ini mengerti. Dan akhirnya dia bahkan setelah dia lepas dari kekecewaan, dia mengerti tentang Tuhannya itu. Tuhan itu kau minta pisang, tak langsung dikasih pisang dari atas pisang. Enggak. Tuhan itu punya cara yang luar biasa di luar nalar kita, Pak. Jangan kita pikir saya lapar kasih pisang sudah dapat pisang. Enggak. Yang pasti Tuhan memberikan yang lebih dari yang kita minta. Pasti Dia berikan yang lebih. Dia kasih kau nanti, misalnya kau lapar, kau pengen pisang, Dia kasih kau caranya bibit pisang yang terbaik sehingga kau bisa menuai pisang tiap hari, tidak sekali makan. Itulah Tuhan. Yang keluar tentang lagi kau itu. Jangan takut kau punya kerja. Asal kau jangan kembali ke tempatmu yang lama. Kalau kau kembali ke tempatmu yang lama, Tuhan akan sedih dan iblis akan tertawa lewat karena kita menjadi santapan. Amin. Jadi kekecewaan itu akan kita selesaikan, Pak, dengan percaya kepada Yesus. Dia
Dia yang akan angkat. Untuk itu jalani aja hidupmu, jalani. Baca firman Tuhan, berdoa, ayo layani di sini. Terus nggak usah pikir-pikir yang lain, masih lama hitung hari, nggak usah kau hitung harimu. Saya mau kasih saksian satu lagi, ada di satu lapas. Bapak ini sudah divonis, anak belum divonis, anak yang diminta adalah 6 tahun 6 bulan. Terus dia harus ke pengadilan ya, mau tinggal ketok palu ya Pak ya. 6 tahun. Jadi dalam ibadah dia nggak pernah ibadah, tapi selalu dia dengar Tuhan. Apa ini yang dikatakan? Dia nggak pernah ibadah. Karena dia mau hari Seninnya mau ketok palu, Sabtu dia datang ibadah. Duduk bagus, ibadah sekali duduknya di kalung. Dia diam-diam aja. Ini dia kesaksian dia, tapi dalam hatinya dia bilang, kalau memang Tuhan kau ada, aku tantang kau. Itu berarti kadang-kadang kita ini gak sadar diri menantang Tuhan. Udah tanam. Dia bilang apa? Aku tantang. Kalau besok hari Senin putusan 6 tahun 6 bulan bisa kau jadikan 6 bulan saja. Ini yang Tuhan, aku laki-laki, aku bertanggung jawabkan denganmu. Aku akan membawa hidupku kepadamu, bahkan anak dan istriku kami akan beribadah kepadamu. Aku pemimpin. Saudaraku, udahlah dia melakukan kejahatan, mintanya 6 bulan pula. Udahlah, kondisinya udah dituntut 6 tahun 6 bulan. Itu kan namanya memuji Tuhan. 6 bulan Pak. Tapi Tuhan tahu hati. Tuhan tahu hati setiap kita, dan Tuhan tahu hati dia. Vonis Pak. Begitu didengarkan ketopan yang terjadi 6 bulan. 6 bulan Pak. Lihat, Tuhan gak main-main, dan dia benar-benar mempertanggungjawabkan janji. Hidupnya kembali, keluarganya, anaknya dia bawa. Kalau dia preman habis Pak, preman habis, luar biasa, ketua, apalah ketua yang lain-lain. Jadi dia Pak, karena dia nggak masuk akalnya. Sehebat apapun dia nggak mungkin bisa. Sebanyak waktunya bagaimana pun, nggak mungkin dia buat jadi 6 bulan Pak. Tapi Tuhan mau nyatakan sama dia, kau nggak kenal saya, kau memang nggak pernah jumpai saya, kau nggak pernah derita. Saya mau kasih tahu sama kau, ini saya Tuhan, supaya kau tahu kepada siapa kau beribadah, kepada Tuhan yang bagaimana kau beribadah. Ini saya. Dan dia mengalami Tuhan. Saya yakin di tempat ini Pak, engkau pun akan mengalami Tuhan. Amin. Jangan tanya hubungan sekian bulan lagi, sekian tahun, tapi tanyakan Tuhan, apa yang membuat di tempat ini. Tuntunlah, semakin mengenal Engkau, semakin dekat dengan Engkau, semakin mengerti Tuhan apa maumu dalam hidup. Itu bukan kita yang tanya Tuhan, minta tuntunan Tuhan apa yang harus dilakukan, apa yang dilakukan. Kau kasih aku talenta suara, bawa ke Tuhan untuk memuji. Kau kasih aku talenta untuk bermazmur, menyampaikan firman, bawa ke Tuhan untuk menyampaikan firman di teman-teman. Kau kasih aku kesaksian, keberanian untuk bersaksi, pakai Tuhan. Jadi Tuhan tahu yang sudah yang dikasih Tuhan. Ya, sedikit lagi. Jadi pada waktunya Tuhan menggeser batu persoalan-persoalan kehidupan kita ya. Hanya Tuhan tak minta uang kita Pak. Tuhan minta kita cuma taat. 4 huruf T-A-A-T, taat saja. Taat itu manut itu G. Yes, jangan bandel, jangan membangkang. Ya, taat. Karena Tuhan mau kita melatih taat. Karena dengan taat Tuhan akan membawa kita melatih iman kita kepada kemenangan ya. Nah, Efesus 4 ayat 27 dikatakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Itu sudah dicatat di Alkitab. Efesus 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Meskipun kau sedang marah, kecewa, boleh marah, tapi langsung ingat, stop. Jangan sampai berkepanjangan. Jangan sampai berkepanjangan. Tidak ada manusia yang bersifat, nggak ada. Jangan. Saya mau katakan ya, kalau saya berjumpa dengan satu warga yang merasa mendakwa, mengintimidasi dirinya, sangat kotor, sangat jahat, dan rasanya dia tidak layak untuk datang ke gereja atau berdoa. Karena itu mau iblis
Gak berani kita datang kepada Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan sedang membuka tangannya lebar-lebar untuk kita datang. Cuma bilang gak kami engkau berdoa Tuhan tolonglah, kasihlah Tuhan. Tuhan tahu bahasa apapun, bahasa bias, bahasa segala macam mau pakai Tuhan tahu. Bahkan bahasa air mata pun Tuhan tahu ya. Sehingga kita bisa tahu bahwa setiap kemenangan dalam kemenangan kita boleh dapatkan. Saudaraku, ketika kau takut, khawatir dan cemas, ingat firman Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan itu harus kita hafal. Dan lalu saya suruh hafal kan? Ada yang bisa hafal, ada yang dapat satu ayat, satu luar biasa. Kan kita janji laki-laki. Kalau nggak janji laki-laki, bukan laki-laki. 2, 3, 4, oh luar biasa. Bukan untukmu, karena firman Tuhan yang kau hafal itu yang kau suka. Untuk apa? Ketika kau jatuh, ketika kau lemah, ketika kau letoy, mulai apapun namanya, maka firman Tuhan yang kau hafal di pikiranmu dan sudah masuk di hati, dia keluar. Karena firman itu adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri. Dia keluar, dia ingatkan kau kembali. Oh ya Tuhan, baik. Satu firman Tuhan tahun bulan lalu saya kasih tahu. Saya bilang, Yesaya 37 ayat. Yesaya 41 ayat 10. Firman Tuhan, ketika kau takut, ketika kau gentar. Sudah saya ceritakan bulan lalu. Apa itu? Saya nyanyikan. Ayo, janganlah takut, sebab aku menyertai. Mana musiknya? Aduh, nggak ada dia. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Gitarkan aja Pak. Jangan ngecek. Jangan. Itu apa? Bapak main klasik Pak. Oh ini ada main musiknya. Kayak lupa. Enggak jadi. Nyanyi dulu kita. Nyanyi kan lagu kita di Pak. Enggak jadi dia ke toilet. Supaya apa? Supaya lagu itu masuk dalam pikiran, masuk hati kita, sehingga Yesaya 41 ayat 10. Ayo. Bisa kita saya. Janganlah takut, sebab itu menyertaimu. Ya, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menemukan, bahkan akan menolongmu.
Oke, supaya ada buah oleh-oleh yang kau mau pulang dari sini. Ya, karena saya suka menyanyi, saya suka tiba-tiba Tuhan kasih lagu. Ada lagi Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Itu kisahnya apa? Mengenai apa? Setiap ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya. Ada waktu untuk Mana ya? ada waktu untuk menangis. Saya ada masukkan di YouTube ya apa lagu-lagu yang saya covernya. Apa itu tunggu? Ada waktu untuk Untuk